Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi sama Belajar Masak. Kali ini gue kepengen bikin perkedel kentang ayam. Untuk teman-teman yang mau tahu cara buatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Untuk mempersingkat waktu, jadi sebagian bahan-bahannya udah gue siapin dulu. Yang pertama di sini ada kentang, gue pakai sekitar 3 kentang ukuran sedang dan sudah digoreng terlebih dahulu. Untuk bumbunya di sini gue udah siapin penyedap rasa ayam, terus ada pala bubuk, sama ini juga ada daun seledri beserta batang sudah diiris-iris gitu, sama ini juga udah gue sisain buat jadi garnish. Terus di sini juga ada bawang merah, gue pakai sekitar 5 siung gitu, sama ada setengah bawang bombay yang nanti bakalan gue tumis untuk dicampur ke dalam perkedelnya. Nah di sini gue juga ada parsley, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya parsley di skip juga boleh. Terus di sini juga ada telur 2 buah, jadi satu untuk adonan si perkedel sama satu lagi nanti untuk coating. Nah seperti judulnya, jadi di sini gue pakai ayam sebagai isian, tapi nanti dia bakalan gue bumbuin dulu. Sama ini pakai bawang putih, gue pakai sekitar 7 siung, sama bawang merahnya juga sama sekitar 7 siung. Dia udah dicincang halus gitu. Oke, persiapannya gitu aja, let's get cooking. Seperti biasa, di sini gue udah panasin sedikit minyak. Terus gue bakalan numis dulu nih bawang-bawangan. Yang pertama si bawang merah dulu. Kalau sudah mulai harum, baru si bawang putih gue masukin. Tujuannya supaya bawang putihnya nggak gosong duluan. Kalau bawangnya sudah semakin harum, di sini ayamnya bakalan gue masukin. Kebetulan di sini gue punya dada ayam yang sudah gue cincang halus pakai pisau. Tapi sebenarnya untuk isiannya ini sih bebas banget. Teman-teman bisa tambahin kayak daging sapi ataupun kornet, atau kalau misalnya teman-teman nggak punya, dipakein kentangnya doang juga nggak apa-apa kok, tetap enak. Untuk bumbu si ayam ini standar-standar aja kok. Jadi di sini gue pakein lada, kebetulan gue punyanya lada putih. Kalau teman-teman mau pakai lada hitam juga boleh. Terus gue pakai sedikit garam, lalu ditaburin sama parsley. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya parsley, di skip juga nggak apa-apa. Lalu teman-teman bisa tambahin sedikit penyedap rasa ataupun gula, itu takarannya sesuai selera. Tapi saran gue jangan terlalu banyak karena nanti dia bakalan kita bumbuin ulang sama adonan kentangnya. Lanjut, sekarang saatnya kita ngolenin si kentangnya. Ini bahan-bahan yang lain juga sudah gue siapin, jadi supaya lebih mempercepat durasi. Oh iya, di sini bakalan gue tambahin sama sedikit bawang putih bubuk supaya dia lebih harum gitu. Yang pertama, ini si kentang gorengnya bakalan gue ulek dulu pakai ulekan. Jadi kenapa gue nguleknya di sini? Karena cobek yang gue punya ukurannya terlalu imut, jadi langsung di sini aja. Kalau kentangnya sudah halus, di sini bakalan gue masukin yang lain. Ini contohnya yang pertama si ayam yang sudah kita bumbuin tadi, yang sudah dimasak, tinggal dimasukin aja. Habis itu giliran si bawang bombay yang sudah ditumis sama si bawang merah gorengnya. Sebelum lanjut ke bahan yang lain, di sini bakalan gue bumbuin lagi. Jadi yang pertama gue tambahin si parsley, terus penyedap rasa ayam. Habis itu gilirannya si pala bubuk. Berikutnya juga si bawang putih bubuk, tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya di skip juga nggak apa-apa. Habis itu tinggal diaduk-aduk aja. Terus dia bakalan gue cicipin dulu kira-kira masih kurang apa. Kalau misalnya ternyata kurang asin, itu bisa banget ditambahin garam. Atau misalnya mau lebih gurih lagi sedikit, bisa ditambahin mecin atau gula. Itu takarannya sesuai selera teman-teman aja. Dan yang terakhir bakalan gue masukin telurnya. Nah, kenapa di sini gue bumbuin dulu sebelum gue masukin telur? Jadi tujuannya supaya gue bisa mencicip dulu biar tahu kurang apa atau lebih di mana. Soalnya kalau telurnya dimasukin duluan agak-agak geli-geli jorok gimana gitu untuk dicicipin. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan yang cukup menantang dan cukup menguji kesabaran kalian, yaitu saatnya kita bulet-buletin adonan kentangnya. Di sini gue butuh bantuan sendok sayur sebagai penakar biar lebih seragam gitu bentuknya. Sama di sini gue juga udah basahi tangan gue sama minyak goreng supaya ketika bulet-buletin adonan tangan gue jadi nggak lengket. Untuk ngebuletin si adonan ini mungkin banyak banget tekniknya. Tapi untuk gue sendiri yang masih amatiran, gue pakai cara yang seperti ini.
Tapi kalau misalnya ada teman-teman tahu trik yang lain atau tips-tipsnya, boleh komen di bawah ya. Dalam masak-memasak ini, kalau menurut gue pribadi, sebenarnya kita bebas banget berekspresi. Jadinya nggak harus totok ngikutin aturan banget. Misalnya dalam bentuk si adonan ini, teman-teman boleh bikin yang pipih, bisa bikin yang lonjong, atau mungkin pakai cetakan dalam bentuk bintang atau bentuk hewan seperti cetakan kue, itu juga boleh kok. Terserah kalian, uang teman-teman juga yang makan. Oke, untuk menghemat durasi, jadi ini adonannya udah gue selesain semuanya. Di sini sudah gue istirahatin sebentar di freezer. Terus telur yang tadi yang gue bilang untuk coating, dia sudah gue kocok lepas. Saatnya sekarang kita mulai menggoreng si perkedel. Seperti penjelasan di video yang lalu, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek minyaknya udah panas atau enggak, teman-teman bisa masukin sutil kayu atau sumpit di ke dalam minyak. Kalau misalnya sudah keluar gelembung atau bubble-nya, berarti minyaknya sudah siap untuk menggoreng. Si perkedel ini seperti yang kalian lihat, jadi pertama dia bakalan gue cemplungin dulu atau gue mandiin di dalam telur yang sudah dikocok. Lalu dia bakalan gue goreng di minyak yang cukup panas tapi nggak terlalu besar ya apinya, agar dia nggak mudah gosong di luar tapi masih mentah di dalam. Sebenarnya nggak mentah juga sih karena semua bahannya sudah matang kecuali telurnya. Teknik gorengnya juga mudah banget kok. Jadi tinggal dibalik ketika warnanya sudah coklat keemasan, lalu disiram-siram lagi sama minyak panas. Kalau warna dan bentuknya sudah kira-kira seperti ini, tinggal diangkat aja si perkedel itu. Habis itu kita tirisin dulu biar minyaknya bener-bener turun ya. Eits, kepleset, dasar perkedel nakal. Jadi deh, gimana? Gak susah kan cara bikinnya? Si perkedel ini enak banget dimakan selagi hangat, ditambah sama cocolan saus tomat ataupun saus sambal. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Untuk teman-teman yang mau terus belajar masak sama-sama, mohon diklik tombol merah di bawah ya. Sampai ketemu lagi.